adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pagi ini kembali kita bertemu lagi dalam ibadah persekutuan teruna. Dan perayaan firman hari ini dilayani oleh Kak Vikaris Oci. Marilah kita mempersiapkan diri kita. Untuk itu kakak mengajak adik-adik untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1. Bapa kami di surga, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, di mana kami boleh dapat berkumpul di dalam ibadah persekutuan terudah hari ini. Kiranya Roh Kudus menyertai ibadah ini, sehingga ibadah ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan berkatilah Kak Vikaris Oci yang akan menaburkan firman-Mu hari ini, biar menjadi berkat bagi kami yang pendengarnya. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 16 ayat 1-8. Beginilah bunyinya. Bahagia orang saleh, miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka, yang dari darah juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permaya, milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati, nuraniku mengajariku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Demikianlah sabda Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tanpa berlindung yang teguh. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari Kak Vikaris mengajak adik-adik untuk kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan membaca firman-Mu di hari ini. Kami sangat bersyukur karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami boleh duduk dengan tenang dan akan mendengarkan firman Tuhan ini. Berfirmanlah Tuhan kepada kami siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Petrus ayat 1-12.
Beginilah bunyinya. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepadamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepadamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin adik-adik sudah pernah mendengar, melihat, atau mengalami hal ini. Nah, ada seorang anak yang tinggal bersama orang tuanya di pelosok. Orang tuanya ini bekerja sebagai seorang petani. Adik-adik bisa bayangkan ya, seorang petani hidup dengan kesederhanaan. Dia punya anak anak tunggal ya. Anaknya ini punya kerinduan nih, karena dia sekarang sedang duduk di bangku SMP. Dan ketika nanti dia masuk ke jenjang yang lebih tinggi, dia mengharapkan untuk mendapati sekolah di kota, sekolah yang jauh lebih bagus, lebih baik dibandingkan sekolah yang ada di pelosok. Nah, adik-adik, ketika kenaikan kelas, ternyata anak ini bergumul. Kira-kira dia akan masuk sekolah di mana. Dia punya kerinduan untuk masuk di daerah kota, di SMA kota ya adik-adik. Nah, ayah dan ibunya mengetahui benar betapa anak ini memiliki impian untuk bisa sekolah di kota. Akhirnya ayah dan ibunya berusaha untuk membantu dia bisa mendapatkan sekolah di kota.
Nah, adik-adik, dia ini bersekolah di kota bukan karena uang ya, bukan karena masuk dibantu ini dan itu, enggak, tetapi dia murni masuk ke sekolah negeri dengan kepintarannya, dengan kepandaiannya. Jadi adik-adik, orang tuanya berusaha untuk minjam ke sana ke sini uang untuk menyekolahkan anaknya dan membiayai hidup anak ini di kota. Anak ini berangkat ke kota, dan ketika dia harus tinggal di kota, tentu dia harus membantu juga orang tuanya, karena dia harus bersekolah dan dia juga harus bekerja untuk membantu orang tuanya, karena orang tuanya ini sudah cukup tua. Ya adik-adik, nah adik-adik, anak ini kemudian bisa bersekolah di kota dengan bantuan yang diberikan oleh keluarganya, yang dilakukan oleh keluarganya, mama papanya berusaha untuk menolong dia dalam kemiskinan dan dalam penderitaan. Anak ini tidak kehilangan semangat sama sekali untuk melakukan belajar, untuk melakukan bekerja. Dia mencari uang untuk menutupi kehidupannya selama ada di kota. Ada harapan, ya, dia punya cita-cita dan harapan yang harus dia kejar, yang harus dia lakukan, dia harus berjuang. Apapun dia lakukan, walaupun dia harus belajar sambil bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Adik-adik, anak ini bukan anak yang mampu. Tentunya di sekolah dia sering dibully, diganggu, diejek dan sebagainya. Tetapi dia tidak merasa bahwa ketika dia diganggu, diejek, dibully, sedih. Tidak, dia memang merasakan berat, tetapi dalam penderitaan, dalam apa yang dialami oleh dia ini, semuanya itu diterima, semuanya itu dia lakukan dengan sukacita. Walaupun dia harus dicaci maki, dia harus menunjukkan tekadnya, tekad dan keteguhan hatinya untuk memberi yang terbaik bagi keluarganya, terkhususnya mama dan papanya. Nah, adik-adik yang terkasih, Petrus juga menasehati nih orang-orang Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Asia Kecil serta Bitinia yang mengalami pergumulan atau penderitaan agar mereka ini apa? Agar mereka ini dalam penderitaan ini tetap bersuka cita sekalipun harus mengalami berbagai-bagai pencobaan, karena pencobaan atau penderitaan yang dialami oleh orang percaya, yang dialami oleh orang-orang percaya ini tentu berguna untuk menguji apa? Menguji iman mereka masing-masing. Untuk apa? Untuk memurnikan iman mereka semakin berkualitas. Dan apabila iman itu terbukti, teruji, maka orang-orang percaya, orang-orang beriman itu akan layak dia menerima puji-pujian, kemuliaan dan hormat kemuliaan Allah. Nah adik-adik, kisah yang kita lihat tadi sebelumnya Kak Vikaris ceritakan bahwa dia berjuang, anak ini berjuang untuk memperoleh duit, untuk memperoleh pembelajaran di gereja, di sekolah, di lingkungan mana saja, pokoknya dia bisa mendapatkan kehidupan yang layak bersama dengan Allah. Nah adik-adik, ketika seseorang mau berjuang, ketika seseorang mau menghadapi penderitaan itu dengan berani, dengan bekerja keras, akan menjadikan orang itu berkualitas, ya, menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, orang yang malas, orang yang tidak mau berjuang, orang yang tidak mau bertekun dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Allah, mereka tidak akan mampu menjalani penderitaan kecil ataupun besar. Karena mereka akan mundur, mereka akan merasa tidak mampu, mereka akan merasa stres gila untuk menghadapi semuanya. Tetapi ketika dia mau berjuang, dia mau mendekatkan diri kepada Allah, dan dia mau melihat sejauh mana kualitas iman ini semakin dibentuk oleh Allah dengan penuh syukur, maka disitulah kehidupan ini boleh terjadi. Nah adik-adik, Petrus mengajak adik-adik dan Kak Vikaris untuk kita hidup meneladani karya Allah, untuk tetap berani menghadapi pergumulan apapun. Kita punya tekad yang bulat, kita mau menderita, kita mau mengalami semuanya itu dengan baik,
dengan komitmen, dengan sukacita, dengan syukur, maka kita akan meneladani kasih Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Dan kita akan menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera di tengah keluarga, di tengah gereja, masyarakat. Ingat, berani hadapi penderitaan, berani mau berjuang walaupun dibully, walaupun kita mengalami sesuatu yang mengharuskan kita dianggap sepele sama orang, dianggap rendah sama orang lain. Kita tidak perlu peduli karena kita berjalan dalam tatanan Kristus. Kita tahu Yesus akan memberkati kita, memberikan kita hikmat untuk menjalani semuanya. Maka kita harus berani hidup dalam penderitaan seperti yang dialami Petrus. Dia menguatkan orang-orang ini, menasihati orang-orang ini agar mereka ketika mengalami penderitaan dan apapun itu harus tetap bersukacita, harus tetap meresapi bahwa Allah ada dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kami Karis mengajak adik-adik kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang sangat-sangat baik, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Jadikanlah kami pribadi lepas pribadi kuat. Jadikanlah kami pribadi lepas pribadi menjadi pribadi yang berani untuk menderita bersama dengan Kristus. Karena ketika kami siap untuk menjadi anak-anak Kristus, kami sudah tahu bahwa apa yang kami akan alami tidaklah mudah, tetapi bimbingan Roh Kudus ada bagi kami. Kami serahkan kehidupan kami bersama dengan keluarga kami Tuhan. Rencana dan acara apapun yang kami miliki, kami memohon kepadamu, Engkau ada dan menuntun setiap kami. Jaga, lindungi, sertai setiap keluarga kami dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Dan ketika kami juga akan meninggalkan rumah kami, keluar, masuk rumah kami atau bertemu dengan siapapun, ajar kami untuk selalu mengingat protokol kesehatan Tuhan, agar kami menjaga siapa saja yang ada di sekeliling kami, bahkan diri kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu segala pergumulan kami dalam bangsa dan negara kami ini, di mana saat ini kami ada dalam pandemi COVID-19 ini. Tuhan, entah sampai kapan akan berlangsung hal ini, tapi kami tahu ketika kami hidup dalam new normal ini, kami banyak belajar, kami banyak untuk lebih peduli dengan orang lain yang ada di sekeliling kami. Bapa di surga, berkati pemerintah yang membantu setiap proses ini. Tuhan juga memberkati gereja kami dalam pelayanan kesaksian yang boleh ada, agar gereja kami ini terus boleh menyatakan sukacita, damai, sejahtera di tengah-tengah kehidupan jemaat kami. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami yang mungkin juga saat ini Tuhan, kami sedang bergumul harus belajar di rumah masing-masing. Tapi penyertaan Tuhan boleh ada untuk kami, sehingga kami tetap boleh menerima pembelajaran pengetahuan ini bagi masa depan kami. Beri kami hikmat agar kami serius dalam belajar Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa dan sembahyang kami yang mungkin kurang sempurna, tapi Tuhan Yesus mengajarkan kami doa yang lebih sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di bumi,
Ibadah kita telah selesai adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, ibadah kami sudah selesai. Kami sangat mengucap syukur karena Tuhan memberkati dari awal pertengahan hingga berakhirnya kegiatan kami. Kami boleh duduk dengan tenang, kami boleh mendapatkan santapan firman yang indah untuk kami, pribadi lepas pribadi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita menyertai adik-adik dari saat ini sampai selama-lamanya.